Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 18, pengantar modul 5. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah klik untuk melanjutkan. Selamat datang di pertemuan 18, pengantar modul 5. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam persiapannya mempelajari modul 5, mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 5. Klik untuk melanjutkan. Modul 5 bertujuan untuk membangun kemampuan serta rasa percaya diri siswa-siswi untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan melalui proyek atau tugas atau kegiatan yang dipimpin oleh siswa-siswi itu sendiri atau student-led project. Klik untuk melanjutkan. Dalam modul 5, Anda akan membantu siswa-siswi untuk mempelajari tentang cara mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menentukan sasaran dan tujuan, dan merencanakan sebuah proyek. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Usai memfasilitasi pembelajaran di sore hari, Pak Asep mulai memikirkan dan mempersiapkan dirinya untuk memfasilitasi modul 5, melakukan aksi di keesokan harinya. Namun sebelum itu, Pak Asep harus terlebih dahulu mengetahui gambaran umum pertemuan untuk masing-masing dari keempat tema pertemuan. Apa yang harus aku persiapkan untuk mulai memfasilitasi modul 5 pada siswa-siswi besok? Klik untuk melanjutkan. Untuk mengetahui gambaran umum pada pertemuan modul 5 ini, terdapat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada diri sendiri. Di antaranya sebagai berikut. Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Sambil berjalan menuju ruangan guru, Pak Asep merenung sejenak. Pak Asep mulai merefleksikan pengalaman-pengalaman pribadinya dalam melakukan aksi terhadap permasalahan-permasalahan komunitasnya. Apa saja ya yang sudah pernah aku lakukan untuk menyelesaikan permasalahan di komunitas? Klik untuk melanjutkan. Saat sedang melamun, tiba-tiba datang Pak Justinus menghampiri Pak Asep. Sore Pak Asep, sedang apa Pak? Kok melamun saja? Pak Justinus. Sore Pak Justinus. Ini loh Pak, besok pagi saya akan memfasilitasi pembelajaran modul 5 tentang melakukan aksi. Saya sedang mencoba merefleksikan apa yang terjadi pada komunitas saya, Pak. Oh, tema pada modul 5 di pendidikan keterampilan hidup ya Pak? Sebelum memfasilitasi pembelajaran, saya pun melakukan refleksi dalam diri mengenai tema ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut ke diri saya. Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Wah, terima kasih banyak Pak Justinus atas sarannya. Pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut membuat saya lebih giat mempersiapkan diri sebelum memfasilitasi pembelajaran. Sama-sama Pak Asep, sukses memfasilitasi pembelajarannya ya Pak. Baik Pak. Klik untuk melanjutkan. Setelah merenungkan dan berdiskusi dengan Pak Justinus, maka Pak Asep bersiap di ruangan guru untuk menentukan beberapa strategi agar siswa-siswi dapat menyelesaikan modul 5. Sebelum memulai memfasilitasi pembelajaran besok pagi, sebaiknya saya mencari tahu terlebih dahulu kiat-kiat yang tepat. Klik setiap buku untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Apa saja pertanyaan refleksi terkait pengalaman Anda yang harus Anda tanyakan kepada diri sendiri dalam melakukan aksi terhadap permasalahan-permasalahan komunitas? Pilih 3 jawaban yang tepat. Klik untuk melanjutkan.
Di bawah ini manakah strategi yang disarankan untuk mendukung siswa-siswi dalam menyelesaikan modul 5? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 18, pengantar modul 5. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 18, mengidentifikasi masalah. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 18. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menggambarkan bermacam-macam komunitas di mana mereka terlibat, mengenali masalah-masalah yang dihadapi siswa-siswi di sekolah, mengidentifikasi dan memberikan penjelasan singkat tentang tempat-tempat yang berisiko. Ketika istirahat, Pak Asep dan Pak Justinus mengobrol di depan ruang guru. Pak, tadi saya lewat di depan kelas 10, dan saya melihat siswa-siswi bernyanyi dengan menggunakan peralatan yang ada di kelas. Menurut Bapak, bagaimana kalau kita bentuk komunitas bagi peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakat mereka? Wah, ide bagus, Pak. Apa itu komunitas? Pilih satu jawaban yang tepat. Secara tidak sadar, kita semua adalah bagian dari suatu komunitas. Berdasarkan kesamaan tertentu, komunitas terbagi menjadi 5 jenis. Bantu saya mengidentifikasi komunitas-komunitas yang ada di sekitar sekolah. Klik setiap tempat untuk informasi lebih lanjut. Sekolah juga merupakan salah satu jenis komunitas tempat berkumpulnya bermacam-macam individu, sehingga akan selalu ada risiko timbulnya suatu masalah. Untuk meminimalkan risiko masalah tersebut, kita harus bisa mengenali masalah-masalah yang dapat terjadi di kemudian hari. Namun, bagaimana caranya? Kenalilah tempat-tempat di sekolah dengan potensi perilaku-perilaku berisiko dapat terjadi. Misalnya, di manakah perundungan atau bullying terjadi? Di manakah siswa-siswi merokok atau makan makanan yang tidak sehat? Di manakah praktik-praktik kebersihan yang buruk terjadi? Dan lain-lain. Untuk mengenali masalah-masalah yang dihadapi para siswa-siswi, Anda dapat mengulas kembali materi-materi yang dibahas pada pertemuan PKH. Apa sajakah itu? Klik buku untuk informasi lebih lanjut. Setelah mengulas kembali materi-materi yang dibahas pada pertemuan PKH, mari kita coba identifikasi. Apa sajakah perilaku-perilaku berisiko yang dapat terjadi di lingkungan sekolah? Pilih 3 jawaban untuk mengetahui potensi masalah. Setelah selesai, klik jawab.
Pilih 3 jawaban untuk mengetahui potensi masalah. Setelah selesai, klik jawab. Pilih 3 jawaban untuk mengetahui potensi masalah. Setelah selesai, klik jawab. Pilih 3 jawaban untuk mengetahui potensi masalah. Setelah selesai, klik jawab. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggambar peta lokasi komunitas. Dalam hal ini, sekolah. Kemudian tandai tempat-tempat yang memiliki potensi terjadinya perilaku yang berisiko. Sebagai contoh, kita akan mengidentifikasi beberapa tempat dengan potensi terjadinya perilaku berisiko di sekolah. Klik dan temukan 4 titik untuk menemukan lokasi-lokasi yang memiliki potensi terjadinya perilaku berisiko. Apakah yang dapat terjadi di lokasi-lokasi tersebut dan apa alasannya? Klik setiap titik lokasi untuk mengetahui potensi perilaku berisiko dan alasannya. Agar siswa-siswi berperan aktif dalam proses pembelajaran, ajaklah siswa-siswi Anda untuk mengenali masalah-masalah yang mereka hadapi dengan melakukan kegiatan peta komunitas dan peta tubuh. Apa sajakah langkah-langkah kegiatannya? Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Oke Pak Yus, saya setuju dengan usul Bapak. Syukurlah Pak, saya siap membantu proses pembentukannya. Kumpulan remaja basket, seni rupa, dan seni lukis merupakan contoh dari komunitas jenis apa? Pilih satu jawaban yang tepat. Di bawah ini, manakah yang termasuk dalam potensi masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi? Pilih satu jawaban yang tepat. Dari potensi sikap egois dan menolak mencari jalan tengah ketika terjadi konflik, masalah apa yang dapat terjadi dan apa alasannya? Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 18, mengidentifikasi masalah. Klik. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 19, menganalisis masalah. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah.
Selamat datang di pertemuan 19, menganalisis masalah. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan yang mereka pilih, menggambarkan akibat-akibat dari permasalahan yang mereka pilih. Hari ini Pak Asep akan memfasilitasi pembelajaran mengenai tema menganalisis masalah pada pertemuan 19. Hari ini kita akan belajar mengenai tema menganalisis masalah. Akhir-akhir ini, banyak sekali permasalahan yang timbul di sekolah, seperti penjualan makanan-makanan tidak sehat di kantin sekolah. Siswa-siswi mulai merokok sebelum dan sesudah jam sekolah. Bullying atau perundungan. Mereka mungkin ingin fokus pada kelompok tertentu yang dibully. Siswa-siswi tidak mencuci tangan mereka sesudah menggunakan toilet atau jamban. Kamar mandi tidak menyediakan air mengalir atau sabun. Jumlah toilet atau jamban tidak cukup bagi siswa-siswi. Dari banyaknya permasalahan yang timbul tadi, apa sajakah penyebab dari permasalahan tersebut? Mari kita pelajari bersama. Setiap permasalahan memiliki penyebabnya masing-masing. Seperti akar-akar pada sebuah pohon, ini merupakan alasan-alasan tidak terlihat yang menjelaskan mengapa sebuah permasalahan terjadi. Ranting-ranting menggambarkan konsekuensi atau dampak atau pengaruh masalah terhadap individu, keluarga, komunitas, dan negara secara keseluruhan. Jika kita ingin menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kita perlu menyampaikan penyebab-penyebabnya. Sama halnya, jika kita ingin menebang sebatang pohon dan memastikan pohon tersebut tidak tumbuh lagi, kita harus memotong akar-akarnya. Akar-akar dari pohon masalah menggambarkan penyebab masalah dan apa yang harus diubah untuk mengatasinya. Nah, untuk mencari tahu akar penyebab masalahnya, gunakanlah kegiatan 5 mengapa. 5 mengapa? Apa itu, Pak? 5 mengapa itu cara sederhana untuk mencari tahu akar penyebab dari permasalahan tadi. 5 mengapa yang pertama adalah mengapa melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah mengapa kita berpikir bahwa tindakan tersebut keren. Yang ketiga yaitu mengapa kita sering meniru tindakan-tindakan yang kita lihat di sekitar kita. Yang keempat adalah mengapa kita merasa ingin diterima oleh kelompok di sekitar kita. Dan yang terakhir ialah mengapa kita takut akan sesuatu. Oh, seperti itu, Pak. Sebagai contoh, kita sedang membicarakan permasalahan mengenai mengapa remaja mulai merokok. Mereka mulai merokok karena menurut mereka keren. Mengapa menurut mereka merokok itu keren? Karena mereka melihat selebritas merokok di televisi. Mengapa mereka merokok seperti selebritas yang mereka lihat di televisi? Karena mereka ingin diterima oleh kelompok pertemanan mereka. Mengapa mereka ingin diterima oleh kelompok pertemanan mereka? Karena mereka takut dibully. Nah, akibat dari merokok yang akan dialami oleh para remaja adalah sebagai berikut. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Setelah memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi mengenai tema mengidentifikasi masalah, Pak Asep meminta siswa-siswi untuk membentuk kelompok proyek dan meminta siswa-siswi melihat secara lebih mendalam permasalahan yang sudah mereka pilih, serta memintanya memahami akar penyebab dan akibat dari permasalahan tersebut. Langkah-langkah kegiatan membentuk kelompok proyek dapat dilihat sebagai berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Begitu kiranya mengenai identifikasi penyebab dari masalah dan menggambarkan akibat dari masalah. Apakah sudah memahaminya? Jika sudah, kerjakan latihan pada halaman selanjutnya.
Bagian dari pohon masalah yang menggambarkan konsekuensi masalah terhadap individu, keluarga, komunitas, dan negara secara keseluruhan adalah pilih satu jawaban yang tepat. Bagian dari pohon masalah yang menggambarkan akibat dari permasalahan adalah pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 19, menganalisis masalah. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 20, menentukan sasaran dan tujuan. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Selamat datang di pertemuan 20, menentukan sasaran dan tujuan. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam menggambarkan visi untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah, mengidentifikasi cara-cara efektif untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah. Selamat pagi, Pak Asep. Selamat pagi, Aldi. Bagaimana persiapanmu dalam mengikuti pemilihan ketua OSIS? Sebenarnya saya sedang merasa bingung, Pak. Wah, kenapa? Coba ceritakan. Mungkin saya bisa bantu. Saya tidak yakin dapat membuat perubahan yang baik di sekolah ini, Pak. Oh, soal itu. Untuk membuat perubahan besar, kamu membutuhkan visi dan misi yang luar biasa. Tapi bagaimana cara membuatnya, Pak? Langkah pertama untuk melakukan perbaikan adalah dengan mengembangkan sebuah visi atau tujuan bersama atas perubahan yang diinginkan. Dan jangan lupa, dalam mengembangkan sebuah visi, kita harus berkaca pada keadaan saat ini yang dinilai belum baik. Misalnya, seperti bullying. Agar kemudian kita dapat menentukan perubahan apa yang bisa kita lakukan di masa depan untuk memperbaiki keadaan di masa kini. Untuk memfasilitasi proses membangun sebuah visi, dapat melakukan kegiatan berupa sungai perubahan. Sungai perubahan adalah sungai yang memisahkan antara sisi bawah atau masa kini dan sisi atas atau masa depan. Sisi atas atau masa depan menggambarkan harapan dan tujuan yang ingin dicapai, di mana harapan dan tujuan ini merupakan sebuah perbaikan dari kondisi masa kini atau sisi bawah. Nah, seperti apakah langkah-langkah untuk melakukan kegiatan sungai perubahan ini? Klik pada sungai untuk informasi lebih lanjut. Lalu, Pak, Sungai perubahan adalah sungai yang memisahkan antara sisi bawah atau masa kini dan sisi atas atau masa depan. Sisi atas atau masa depan menggambarkan harapan dan tujuan yang ingin dicapai, di mana harapan dan tujuan ini merupakan sebuah perbaikan dari kondisi masa kini atau sisi bawah. Nah, seperti apakah langkah-langkah untuk melakukan kegiatan sungai perubahan ini? Klik pada sungai untuk informasi lebih lanjut. Lalu, Pak, bagaimana cara yang paling efektif untuk merealisasikan visi tentang perubahan di sekolah, Pak? Kuncinya adalah bersama-sama. Maksudnya, Pak? Setelah menentukan visi atau tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya mulailah bertukar pikiran tentang solusi-solusi terbaik
untuk mewujudkan visi tersebut dengan mengandalkan kerjasama tim. Di sini, kita harus mampu mendengarkan gagasan dan sudut pandang orang lain, bahkan ketika kita tidak menyetujuinya sekalipun. Selain itu, kita juga harus mampu menyampaikan pemikiran dan pendapat pribadi tanpa bersikap agresif. Nah, diskusi tersebut dilakukan untuk membangun sebuah jembatan yang menghubungkan antara masa kini dan masa depan seperti dalam konsep sungai perubahan. Jembatan ini menggambarkan aksi-aksi spesifik dan sederhana yang akan membantu tercapainya visi. Dan untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik, kita juga harus tetap memikirkan aspek siapa, apa, di mana, mengapa, dan kapan. Wah, terima kasih banyak, Pak. Sekarang saya sudah mengerti cara-cara untuk membuat perubahan dan mencapai tujuan bersama. Syukurlah kalau begitu. Untuk dapat melakukan perubahan besar, hal pertama apakah yang harus kita miliki? Pilih satu jawaban yang tepat. Apakah cara yang efektif dalam mencapai visi perubahan? Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 20. Menentukan sasaran dan tujuan. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 21, merencanakan sebuah proyek. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah. Selamat datang di pertemuan 21, merencanakan sebuah proyek. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam melakukan pendekatan terhadap sebuah permasalahan sederhana menggunakan cara berpikir yang kreatif, memecah sebuah tugas menjadi serangkaian langkah atau tahapan, memastikan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah proyek. Hai Pak Asep, kok barang bawaan Bapak banyak sekali? Mau ada kegiatan apa Pak? Ini perlengkapan seni Pak Yus. Siswa-siswi kelas saya mendapat giliran untuk mengadakan pentas seni minggu depan. Wah, pasti banyak yang harus disiapkan ya Pak. Tetapi hal ini bisa melatih siswa-siswi dalam merencanakan sebuah proyek. Iya Pak, dengan adanya proyek pentas seni ini, siswa-siswi belajar menyelesaikan masalah secara kreatif. Sebagai contoh untuk memeriahkan pentas seni, siswa-siswi diharuskan untuk membuat menara yang dapat berdiri tegak dengan ketentuan menggunakan barang bekas. Waktu 10 menit. Menara tertinggi akan jadi pemenang.
Dalam proses tersebut, siswa-siswi didorong untuk berpikir secara kreatif tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Selain berpikir kreatif, siswa-siswi juga akan lebih mengenal diri sendiri melalui perilaku dan keputusan yang diambil selama membangun menara tersebut. Untuk menggali apakah siswa mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara berpikir kreatif, berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam diskusi kelompok. Klik gambar menara untuk informasi lebih lanjut. Untuk kegiatan pertama di pertemuan kali ini apa, Pak? Anak-anak akan diminta menyelesaikan masalahnya secara kreatif, Pak Yus. Pasti seru sekali kegiatannya. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Pak Asep membawa perlengkapan seni ke kelas dan mengumumkan kepada siswa-siswi bahwa mereka akan mengadakan pentas seni. Ketika kita ingin melakukan atau merencanakan sebuah aksi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Agar siswa-siswi dapat mengetahui tiap-tiap langkah perencanaan proyeknya, Anda dapat memfasilitasi pembelajaran dengan meminta mereka menuliskan hal-hal berikut ini. Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Untuk melatih siswa-siswi melakukan perencanaan proyek, Pak Asep melakukan kegiatan 2, perencanaan aksi. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan agar pentas seni ini mendapat banyak dukungan? Kita bisa menyiapkan sebuah pitch atau usulan. Apa yang dimaksud dengan pitch? Pilih satu jawaban yang tepat. Hal tersebut disebut pitch karena sama halnya seperti mempitch atau melempar bola kepada pemain dalam permainan baseball, football, atau kriket. Anda melempar sebuah ide kepada seseorang dan berharap mereka dapat terhubung dengan ide tersebut disebut pitch karena sama halnya seperti mempitch atau melempar bola kepada pemain dalam permainan baseball, football, atau kriket. Anda melempar sebuah ide kepada seseorang dan berharap mereka dapat terhubung dengan ide Anda tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa pitch dalam konteks latihan ini adalah memberikan atau melempar usulan dengan cara yang singkat dan menarik. Pitch yang baik harus memenuhi hal-hal berikut. Klik ikon bola untuk informasi lebih lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan agar pentas seni ini mendapat banyak dukungan? Agar mendalami materi tentang pitch, maka ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Apakah Anda sudah memahami materi merencanakan sebuah proyek? Mari kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Dalam melakukan pendekatan terhadap sebuah masalah, selain mengharuskan siswa-siswi untuk berpikir secara kreatif, apakah manfaat lain yang didapatkan oleh siswa-siswi? Pilih satu jawaban yang tepat.
Apakah langkah pertama untuk memecah sebuah tugas menjadi serangkaian langkah atau tahapan? Pilih satu jawaban yang tepat. Apakah tujuan dilakukan pitch dalam suatu proyek? Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 21. Merencanakan sebuah proyek. Klik setiap ikon untuk informasi lebih. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 22, kesimpulan. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 22, kesimpulan. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi cara-cara yang berubah dari diri mereka sebagai hasil dari partisipasi mereka selama mengikuti pertemuan-pertemuan pendidikan keterampilan hidup. Mengingat kembali pesan-pesan kunci dari tiap-tiap pertemuan yang terdapat di dalam kurikulum PKH. Memberikan pujian kepada teman-teman sebaya mereka. Pertemuan ke-22 ini merupakan pertemuan terakhir Anda dalam mempelajari kurikulum pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Saat memasuki kelas, sambutlah siswa-siswi Anda dan tanyakan mengenai perasaan mereka dalam pertemuan terakhir ini. Agar siswa-siswi Anda tetap semangat, lakukanlah latihan relaksasi untuk menandai pertemuan terakhir dari kurikulum keterampilan hidup ini. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Sampaikan kepada siswa-siswi Anda mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Buatlah kegiatan agar siswa-siswi Anda dapat mengenali cara-cara yang berubah dari diri mereka. Mintalah siswa-siswi Anda membentuk sebuah lingkaran. Jelaskanlah maksud dari kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memikirkan atau mengidentifikasi, lalu membagikan satu hal yang telah berubah pada diri sejak menghadiri pertemuan-pertemuan pendidikan keterampilan hidup. Mintalah siswa-siswi secara sukarela menyebutkan satu hal yang telah berubah dari dirinya. Klik setiap tanda seru untuk mengetahui perubahan dari diri. Selain refleksi dari beberapa siswa-siswi tadi, bagaimanakah dengan Anda? Pengetahuan apa saja yang Anda dapatkan setelah mempelajari e-learning pendidikan keterampilan hidup ini? Bacalah kembali pesan-pesan kunci dari tiap-tiap pertemuan bersama dengan siswa-siswi Anda. Proses ini setidaknya akan memakan waktu 30 menit. Pembahasan pada modul 1 mengenal diri sendiri adalah
Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pembahasan pada modul 2 membentuk kebiasaan sehat adalah Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pembahasan pada modul 3 mengembangkan hubungan yang saling menghormati adalah Klik setiap nomor untuk informasi. Pembahasan pada modul 4 menciptakan dunia yang lebih baik adalah Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pembahasan pada modul 5 melakukan aksi adalah Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Setelah mengetahui pesan-pesan kunci dari tiap-tiap pertemuan, berilah kesempatan kepada siswa-siswi Anda untuk melatih diri memberikan dan menerima pujian. Pujian adalah cara untuk memuji seseorang atau menunjukkan apresiasi atau penghargaan dan kekaguman terhadap diri mereka sebagai seorang individu atau karena hal-hal yang mereka lakukan. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Belajar untuk memberikan dan menerima pujian adalah salah satu cara terbaik untuk merawat citra tubuh yang positif, menjalin persahabatan yang baik, dan mencegah perundungan atau bullying. Jangan pernah memberikan pujian yang tidak diinginkan atau komentar yang dapat membuat seseorang merasa buruk atau tidak nyaman. Anda dapat melakukan kegiatan kartu pujian untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda melatih diri memberikan dan menerima pujian. Sebelum memulai kegiatan ini, guru harus menyiapkan satu kartu, selembar kertas, atau post-it yang bertuliskan nama dari masing-masing siswa-siswi di bagian atasnya. Kartu-kartu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kotak atau kantong. Klik ikon untuk informasi. Bagaimana cara Anda membantu siswa? Anda dapat melakukan kegiatan kartu pujian untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda melatih diri memberikan dan menerima pujian. Sebelum memulai kegiatan ini, guru harus menyiapkan satu kartu, selembar kertas, atau post-it yang bertuliskan nama dari masing-masing siswa-siswi di bagian atasnya. Kartu-kartu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kotak atau kantong. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana cara Anda membantu siswa mengidentifikasi cara-cara yang berubah dari diri mereka selama mengikuti pembelajaran PKH? Pilih satu jawaban yang tepat. Apa pesan kunci pada pertemuan ke-6 dengan tema kebersihan diri? Pilih dua jawaban yang tepat. Bagaimana cara memberikan pujian yang baik kepada teman sebaya? Pilih satu jawaban yang tepat.
Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 22. Kesimpulan, klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.